Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, NIM 21742010057, kelas A121 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional yang berjudul Sengketa Perjanjian Internasional kasus North Sea Continental Shelf Case 1969. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting di saat ini, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar negara. Hukum internasional telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 pasal 2 tentang hukum perjanjian internasional, bahwa perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Adapun menurut Mukhtar Kusumamaja, perjanjian internasional diartikan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Ada dua jenis perjanjian internasional, yakni perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara yaitu perjanjian multilateral, sementara bentuk perjanjian yang hanya melibatkan dua negara disebut perjanjian bilateral. Perjanjian internasional hadir demi mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih organisasi internasional. Patut diketahui terlebih dahulu bahwa pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties Between States 1969 menegaskan bahwa dalam konteks perjanjian internasional antar negara terdapat asas pasca surat Servenda yang berbunyi every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Artinya setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Makna pasal di atas seperti halnya pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengadopsi asas Pakta San Servenda yang menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik sehingga para pihak dalam perjanjian internasional juga terikat terhadap ketentuan perjanjian internasional tersebut. Bab 2, landasan teori. 1. Perjanjian internasional menurut Oppenheimer Lauterpacht adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. 2. Perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. 3. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara saja. 4. Landasan kontinen adalah platform atau daerah dasar laut yang terletak di antara dasar laut dangkal dan titik di mana dasar laut menurun secara tajam atau terjal yang dinamakan lereng continental shelf. Arbitrase berasal dari kata arbitare, bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu, atau arbitrase sementara ad hoc. Bab 3, pembahasan. Kasus North Sea Continental Shelf Case 1969 berawal pada penandatanganan persetujuan tentang garis batas landas kontinental di Laut Utara antara Republik Federasi Jerman dan Denmark tanggal 9 Juni 1965, di mana dua negara secara geografis letaknya berdampingan mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1966.
2 tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 1 Desember 1964, Republik Federasi Jerman dan Belanda yang letaknya juga berdampingan telah mendatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen yang di sekitar pantai kedua negara di Laut Utara mulai berlaku pada tanggal 18 September 1965. Kesepakatan yang berhasil dicapai oleh para pihak dalam bentuk persetujuan tersebut hanyalah meliputi garis batas landas kontinen dalam jarak sekitar 25-30 mil laut dari pantai negara-negara yang bersangkutan. Jadi masih terdapat area landas kontinen di depannya yang belum ditetapkan garis batasnya. Pada tanggal 6 Oktober 1965, Belanda dan Inggris yang secara geografis letaknya berhadapan menandatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen kedua negara di Laut Utara dan mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1966. Demikianlah pula Denmark dan Inggris yang juga secara geografis berhadapan pada tanggal 3 Maret 1966 menandatangani persetujuan garis batas landas kontinen kedua negara di Laut Utara dan mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 1967. Pasal 2 ayat 1 persetujuan antara Belanda dan Inggris 1965 menyatakan bahwa pada bagian selatan, titik terluar dari garis batas landas kontinen itu merupakan titik persilangan dari garis pembagi antar landas kontinen Inggris, Belanda dan Belgia, sedangkan pasal 2 ayat 2 menegaskan titik paling utara dari batas landas kontinen kedua negara merupakan titik persilangan dari garis batas yang membagi landas kontinen Inggris. Belanda dan Denmark mengenai hal yang sama. Persetujuan antara Inggris dan Denmark 1966 mengaturnya dalam pasal 3 ayat 1 dan 2. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa bagian utara titik terluar dari garis pembatas pembagi landas kontinen Inggris, Denmark, dan Norwegia. Sedangkan pasal 3 ayat 2 menegaskan titik selatan dari garis pembagi landas kontinen kedua negara, yaitu sebuah titik persilangan dari garis pembagi landas kontinen Inggris, Denmark, dan Belanda. Pada tanggal 31 Maret 1966, Belanda dan Denmark, dua negara yang sebenarnya secara geografis tidak berhadapan ataupun berdampingan, menandatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen pada area yang masih belum ada atau belum ditetapkan garis batasnya itu. Persetujuan ini mengenal metode jarak sama, equidistant line, yang membagi area landas kontinen tersebut. Sebagian menjadi milik Belanda dan sebagian lagi menjadi milik Denmark. Persetujuan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967. Jerman menentang kasus persetujuan Belanda dan Denmark 1966 ini karena dianggap sangat merugikan Jerman. Persetujuan ini menghalangi Jerman untuk memperoleh akses dan landas kontinen ke arah garis batas landas kontinen Inggris di Laut Utara. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan uraian materi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus North Sea Continental Shelf Case 1969 berawal dengan penandatanganan persetujuan tentang garis batas landas kontinen di Laut Utara antara Republik Federasi Jerman dan Denmark tanggal 9 Juni 1965, di mana dua negara secara geografis letaknya berdampingan, mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1966. 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1964, Republik Federasi Jerman dan Belanda yang letaknya juga berdampingan telah menandatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen di sekitar pantai kedua negara di Laut Utara dan mulai berlaku pada tanggal 18 September 1965. Kesepakatan yang berhasil dicapai oleh para pihak dalam kedua persetujuan tersebut hanyalah meliputi garis batas landas kontinen dalam jarak sekitar 25-30 mil laut dari pantai negara-negara yang bersangkutan. Terima kasih, dan untuk teman-teman, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Hukum.